Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita, yaitu Mas Untung Prasetyo. Kisahnya keren banget ini teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama lagi ya, gak pakai berbahasa basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor terjebak dalam kehangatan sosok gaib. Mbak Sujat awalnya berharap bahwa dengan tinggal bersama keluarga dari suaminya akan memberikan kenyamanan dan dukungan serta kebahagiaan. Namun, harapan itu segera pupus setelah kelahiran anak kedua mereka. Kehidupan yang diimpikannya berubah menjadi sebuah perjalanan yang penuh cobaan yang semakin hari semakin berat untuk dihadapi. Sejak awal, Mbak Sujat menyadari bahwa dirinya tidak diterima sepenuhnya oleh keluarga Mas Banu. Meskipun ia berusaha keras untuk membiasakan diri dan menyenangkan hati mertuanya, tetapi apa yang dilakukannya seolah tidak pernah cukup. Perlakuan dingin dan cemoohan halus dari keluarga suaminya itu sudah menjadi makanan sehari-hari yang harus ditelannya dengan pilu. Setiap hari dia menjalani rutinitas tanpa rasa kebahagiaan, yang ada hanyalah beban yang menumpuk di hatinya. Kelahiran anak kedua yang seharusnya membawa kebahagiaan baru justru memperparah penderitaannya. Tuntutan dari keluarga Mas Banu semakin bertambah, menambah berat beban yang sudah sulit ia tanggung. Tugas rumah tangga yang tidak ada habisnya, tuntutan mengurus anak, serta tekanan dari mertua yang selalu merasa bahwa dirinya tidak cukup baik menjadi bagian dari keluarga mereka sudah mengisi hari-harinya. Mas Banu yang diharapkan bisa menjadi penopang dan pelindung justru terkesan acuh tak acuh dan lebih banyak memihak keluarganya daripada mengerti perasaan istrinya. Hari-hari Mbak Sujat berlalu dalam kesunyian dan kesedihan. Dia mulai merasa terasingkan di rumahnya sendiri, seolah-olah dia hanyalah seorang tamu yang tidak diinginkan. Meskipun tubuhnya hadir di tengah keluarga, hatinya telah lama terpisah, terperangkap dalam kesedihan yang tak berujung. Malam-malamnya pun dihabiskan dengan tangisan tersembunyi di balik selimut, berharap ada secercah harapan di hari esok. Namun, semakin hari semakin jelas bahwa tidak ada yang berubah. Kelelahan fisik dan mental semakin menggerogoti kekuatan yang tersisa. Kegembiraan yang dulu pernah ia rasakan saat memulai kehidupan rumah tangga bersama Mas Banu kini hanyalah kenangan yang samar. Di dalam keheningan dan kesendirian, Mbak Sujat mulai bertanya-tanya, apakah ini adalah takdir yang harus dia terima, atau apakah masih ada jalan keluar dari penderitaan yang seolah tak berujung ini. Meskipun demikian, di tengah kepedihan itu, dia tetap bertahan demi anak-anaknya, berharap suatu hari nanti mereka bisa tumbuh dalam kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan. Tapi hingga saat itu tiba, Mbak Sujat terus melangkah dengan hati yang berat, menjalani setiap hari dengan satu-satunya harapan yang tersisa bahwa dia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya, meski harus mengorbankan kebahagiaan dirinya sendiri. Ketika harapannya untuk hidup bahagia bersama Mas Banu di tengah keluarga besarnya belum tercapai, hari yang menjadi salah satu momen paling menyakitkan dalam kehidupan Mbak Sujat pun kembali datang. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih sibuk daripada biasanya. Mbak Sujat yang sedang mengurus anak-anak
dan melakukan pekerjaan rumah seperti biasa ketika tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki dari pintu depan. Dan setelah itu seorang perempuan yang usianya kurang lebih sama dengan Mbak Sujat mulai memasuki rumah dengan anggun dan langsung disambut dengan penuh kehangatan oleh keluarga Mas Banu. Perempuan itu tampak sangat cantik dengan riasan yang sempurna dan pakaian yang mewah. Keberadaannya seolah menyihir setiap orang yang ada di rumah itu, termasuk ibu mertua Mbak Sujat yang langsung menunjukkan perhatian luar biasa kepada perempuan yang sepertinya sudah sangat dikenalinya itu. Sementara itu, Mbak Sujat hanya bisa berdiri di sudut ruangan, memperhatikan dari kejauhan, merasa semakin kecil dan tidak berarti di hadapan perempuan itu. Dan yang membuat hati Mbak Sujat hancur bukan hanya kecantikan dan pesona perempuan itu, tetapi perlakuan yang diterimanya dari ibu mertuanya. Dengan suara yang tegas dan tanpa perasaan, ibu mertuanya menunjuk ke arah Mbak Sujat dan menyebutnya sebagai pembantu rumah tangga. Seakan-akan kata itu belum cukup untuk melukai hati Mbak Sujat, ibu mertuanya kemudian meminta perempuan cantik itu untuk berbincang berdua dengan Mas Banu di pendopo yang ada di belakang rumah, meninggalkan Mbak Sujat yang terpaku dalam kesedihan dan ketidakberdayaan. Pendopo yang biasanya menjadi tempat Mas Banu dan Mbak Sujat menghabiskan waktu bersama, kini menjadi saksi bisu pertemuan antara suaminya dan perempuan asing itu. Sementara itu, Mbak Sujat hanya bisa melihat dari kejauhan, mencoba menahan tangis yang sudah tak terbendung lagi. Rasanya seperti sembilu yang tajam menusuk hati, merobek setiap harapan dan kebahagiaan yang dulu pernah dia miliki. Hati Mbak Sujat terasa hancur berkeping-keping mengetahui bahwa dirinya dianggap tidak lebih dari sekadar pelayan di rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungannya. Sementara percakapan antara Mas Banu dan perempuan itu berlangsung di pendopo, Mbak Sujat merasa semakin terasingkan dalam hidupnya sendiri. Dia merasa tidak ada lagi tempat baginya di rumah itu, tidak ada lagi yang menghargai atau menganggapnya penting. Pandangan keluarganya, terutama ibu mertuanya, telah menghancurkan kepercayaan dirinya, meninggalkan luka yang mungkin tidak akan pernah sembuh. "Siapa, Mas? Perempuan yang bersamamu tadi?" tanya Mbak Sujat kepada Mas Banu yang terlihat sangat sungkan di hadapan istrinya itu. Dia itu teman masa kecilku dulu, Dek. Dulu keluargaku bertetangga dengan keluarganya." Iya betul, Dek. Dulu itu rumah kami saling berhadapan-hadapan ketika Bapak masih menjalani dinas di kota Surabaya, balas Mas Banu menjelaskan dengan suara yang terdengar gugup kala itu. "Tadi ibu menyebutku sebagai pembantu di rumah ini, Mas. Dan sepertinya perempuan itu juga menganggapku demikian," ujar Mbak Sujat sambil menghela nafas panjangnya. "Sudah dong, Dek. Kamu ini kan istriku. Sudah, tidak perlu lagi kamu pikirkan apa yang dikatakan ibu," balas Mas Banu yang langsung berlalu keluar dari dalam kamar mereka. Ketika malam tiba, Mbak Sujat hanya bisa terisak dalam keheningan kamar, mencoba memahami bagaimana hidupnya bisa berubah sedemikian parahnya. Kebahagiaan yang dulu pernah ia bayangkan kini terasa begitu jauh, digantikan oleh kepahitan yang terus menghantui setiap langkahnya. Di tengah kegelapan malam, Mbak Sujat menyadari bahwa kebahagiaannya tidak lagi berada dalam genggaman, tetapi di tangan orang lain yang mungkin tidak pernah benar-benar peduli. Hari-hari berlalu dan terasa semakin menyesakan bagi Mbak Sujat. Kehadiran perempuan cantik yang bernama Arum yang kini sering terlihat di rumah mereka perlahan-lahan mengambil alih ruang yang seharusnya menjadi milik Mbak Sujat. Meskipun dia mencoba untuk menjauh dari situasi yang menyakitkan itu dan memilih untuk menghabiskan waktu bersama kedua anaknya di dalam kamar, namun tetap saja dia tidak bisa sepenuhnya menghindar dari bayang-bayang Arum yang semakin menjadi seorang putri di rumah itu. Setiap kali Arum datang berkunjung, suasana rumah berubah. Ibu mertua Mbak Sujat selalu tampak ceria dan penuh perhatian, memperlakukan Arum dengan penuh kasih sayang yang tidak pernah dia tunjukkan kepada Mbak Sujat. Setiap senyum, tawa dan pujian yang diberikan kepada Arum adalah seperti duri yang terasa menusuk hati Mbak Sujat.
mengingatkannya pada posisinya yang semakin terpinggirkan. Kehadiran Arum di sana seolah-olah menjadi cerminan dari apa yang tidak pernah bisa dicapai oleh Mbak Sujat di mata keluarga suaminya. Meskipun Mbak Sujat berusaha menghindari Arum dan segala yang berhubungan dengannya, akan tetapi ibu mertuanya selalu menemukan cara untuk menyeretnya kembali ke dalam situasi yang tidak nyaman tanpa sedikit pun empati. Ibu mertuanya kerap memanggil Mbak Sujat dari dalam kamarnya dan memintanya untuk melayani apa yang menjadi kebutuhan Arum. "Sujat, tolong bawakan minuman untuk Arum." Atau, "Sujat, tolong ambilkan selimut untuk Arum." Perintah-perintah itu datang tanpa henti, seolah mengingatkan bahwa Mbak Sujat bukanlah bagian penting dari keluarga ini, melainkan hanya seorang pelayan yang harus tunduk pada perintah mereka. Mau tidak mau, Mbak Sujat pun harus menuruti perintah-perintah itu dengan hati yang terluka. Setiap langkahnya terasa berat saat harus melayani perempuan yang semakin menggerogoti tempatnya di dalam keluarga. Setiap kali ia mengantarkan minuman atau melakukan apapun yang diminta oleh ibu mertuanya, dia merasakan sebuah beban yang semakin lama semakin tidak tertahankan. Pemandangan Mas Banu yang duduk bersama Arum tertawa, berbincang tanpa beban, hanya menambah rasa sakit yang telah meresap ke dalam relung hatinya yang terdalam. Kehidupan yang dulu pernah dia impikan kini terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Mbak Sujat hanya bisa merasakan keputusasaan yang semakin dalam setiap harinya, melihat bagaimana dirinya semakin tergeser dan diabaikan. Beruntungnya masih ada anak-anaknya yang menjadi satu-satunya pelipur lara di tengah kesunyian yang menghantuinya. Mereka adalah alasan mengapa Mbak Sujat tetap bertahan meskipun hatinya hancur dan jiwanya terasa kosong. Di balik senyum yang dipaksakan di hadapan anak-anaknya, Mbak Sujat menyembunyikan kesedihan yang tidak terucapkan. Ia tahu bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama lagi, bahwa tempatnya di hati suaminya telah diambil oleh seseorang yang lebih menarik di mata keluarga suaminya. Namun, meskipun dunia seolah memusuhinya, ia bertekad untuk tetap berdiri demi anak-anaknya, berharap suatu hari nanti mereka tidak akan pernah merasakan kepahitan yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Kehidupan Mbak Sujat yang sudah penuh dengan kesedihan dan penderitaan semakin dipenuhi oleh duka yang mendalam ketika kabar pahit itu disampaikan oleh Mas Banu malam itu. Setelah anak-anak mereka tertidur dengan lelap, Mas Banu memanggil Mbak Sujat ke ruang tamu dengan nada yang dingin dan tanpa sedikit pun rasa bersalah. Mas Banu mengungkapkan niatannya untuk mengakhiri pernikahan mereka. Mbak Sujat yang mendengar kata-kata itu merasa seperti dihantam oleh gelombang besar yang menghancurkan segala harapan yang tersisa dalam hidupnya. Hatinya seakan berhenti berdetak ketika ia mendengar alasan yang diberikan oleh suaminya itu. Mas Banu mengaku bahwa keputusan yang diambilnya bukanlah keinginannya sendiri, tetapi karena tekanan dari ibunya yang tidak bisa ditolaknya. Ibu mertuanya yang selama ini selalu memperlakukan Mbak Sujat dengan dingin dan tak acuh, kini telah menunjukkan keinginan yang sebenarnya, yaitu menyingkirkan Mbak Sujat dari kehidupan keluarga itu. Mas Banu berbicara dengan nada yang datar, seolah-olah hal yang dia sampaikan itu hanyalah sebuah berita biasa, bukan sebuah keputusan yang akan menghancurkan kehidupan orang yang telah setia mendampinginya selama ini. Mas Banu juga menjelaskan bahwa ibunya ingin agar Arum menggantikan posisi Mbak Sujat sebagai istri dan ibu dari anak-anak mereka. Mas Banu mengaku ia tidak berdaya menolak permintaan itu, seolah mengabaikan ikatan suci yang pernah ia buat dengan Mbak Sujat. Air mata Mbak Sujat mulai mengalir tanpa bisa dia tahan lagi. Setiap kata yang keluar dari mulut Mas Banu terasa seperti pisau yang menusuk-nusuk hatinya lebih dalam.
Semua perjuangannya, pengorbanan, dan cinta yang dia berikan selama ini seakan tidak ada artinya di mata suaminya sendiri. Mbak Sujat merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung, seseorang yang dulu dia percayai akan selalu ada di sampingnya. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa diucapkan oleh Mbak Sujat. Hatinya terlalu hancur untuk bisa menangkap apa yang telah disampaikan oleh Mas Banu. Dalam keheningan yang menyesakan, dia hanya bisa menunduk, merasakan bagaimana dunia yang selama ini dia kenal seketika runtuh di hadapannya. Sementara itu, Mas Banu tetap duduk dengan tenang, seolah-olah keputusan yang telah dia buat adalah sesuatu yang wajar dan harus diterima oleh Mbak Sujat tanpa perlawanan. Malam itu menjadi malam yang paling gelap dalam kehidupan Mbak Sujat. Setelah Mas Banu meninggalkan ruangan, Mbak Sujat duduk seorang diri merenungi nasibnya yang kini terombang-ambing tanpa arah. Dia sadar bahwa kehidupannya telah berubah selamanya. Dia juga tahu bahwa kebahagiaan yang dulu pernah dia impikan kini telah sirna, digantikan oleh rasa sakit yang tak tertahankan. Namun di tengah kepedihan yang mendalam, Mbak Sujat bertekad untuk tetap bertahan demi anak-anaknya. Dia tahu bahwa mereka masih membutuhkan cinta dan perhatian seorang ibu meskipun dunia mereka telah berubah. Dengan hati yang hancur, Mbak Sujat mencoba menemukan kekuatan dalam dirinya untuk tetap melanjutkan hidup meskipun setiap langkah yang ia ambil kini terasa begitu berat. "Aku mengerti, Mas. Kamu boleh meninggalkanku dan mencampakkanku, tapi kau tidak boleh mengambil anak-anakku," ujar Mbak Sujat dengan derai air mata. "Aku siap kapanpun kau ceraikan, Mas. Tapi aku akan membawa anak-anakku keluar dari neraka yang ada di rumah ini," imbu Mbak Sujat yang langsung berlari masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu kamar itu dari dalam. Di tengah keputusasaan yang melanda hatinya, Mbak Sujat menemukan seberkas cahaya kecil yang menjadi sumber kekuatannya. Dengan tatapan penuh kasih sayang, Mbak Sujat menatap wajah polos kedua anaknya yang tengah terlelap. Mereka adalah segalanya bagi Mbak Sujat, dan ia tidak rela jika mereka harus tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kebohongan dan manipulasi seperti yang ada di tengah-tengah rumah keluarga Mas Banu. Mbak Sujat tahu jika ia pergi begitu saja, keluarga Mas Banu akan memutarbalikkan fakta dan akan menganggap bahwa dirinya lah yang meninggalkan mereka demi keegoisannya sendiri, dan dia tidak bisa membiarkan itu semua terjadi. Malam itu, sambil duduk di sisi tempat tidur anak-anaknya, Mbak Sujat mulai memikirkan cara untuk melarikan diri dari rumah yang kini terasa seperti neraka baginya. Pikirannya berputar-putar, mencoba mencari jalan keluar yang aman bagi dirinya dan anak-anaknya. Dia sadar bahwa itu bukanlah keputusan yang bisa diambil dengan terburu-buru. Dia harus merencanakannya dengan hati-hati dan memastikan bahwa mereka bisa keluar dari rumah itu tanpa menimbulkan kecurigaan. Selama beberapa hari berikutnya, Mbak Sujat mulai menyusun rencananya. Dia berpura-pura menjalani hari-harinya seperti biasa, melayani keluarga Mas Banu dengan senyum yang dipaksakan sambil dalam hati menyembunyikan niatannya yang sebenarnya. Dia mulai menyimpan uang secara diam-diam. Setiap koin dan uang kertas yang bisa dia sisihkan dari pemberian suaminya digunakan untuk mempersiapkan pelarian mereka. Tidak banyak yang bisa dia simpan, tapi Mbak Sujat tahu bahwa sedikit demi sedikit itu akan cukup untuk membawa mereka pergi dari neraka keluarga Mas Banu. Mbak Sujat juga kembali mulai mengamati rutinitas keluarga Mas Banu di rumah itu, mencoba mencari celah di mana dia bisa melarikan diri tanpa diketahui oleh orang-orang yang tinggal di rumah itu. Dia terus mencari tahu kapan waktu terbaik untuk pergi, kapan keluarga sedang sibuk dengan aktivitas mereka, dan kapan rumah berada dalam keadaan yang paling sepi.
Setiap langkah difikirkan dengan matang untuk satu tujuan di benaknya, yaitu membawa kedua anaknya keluar dari lingkungan yang beracun itu dan memulai kehidupan baru yang jauh dari bayang-bayang keluarga Mas Banu. Meskipun rasa takut dan keraguan sesekali menghampiri, Mbah Sujat tetap teguh pada keputusannya. Dia tahu bahwa masa depan anak-anaknya bergantung pada keberaniannya untuk melawan dan mengambil keputusan yang sulit itu. Dia tidak akan membiarkan mereka tumbuh dalam lingkungan di mana mereka akan dijejali dengan kalimat-kalimat untuk membenci ibunya sendiri atau dipaksa menerima kehadiran orang asing yang mencoba menggantikan posisinya sebagai ibu. Seiring berjalannya waktu dan persiapan yang matang, akhirnya malam yang telah ia tunggu-tunggu pun tiba. Dengan hati yang berdebar, Mbah Sujat memastikan bahwa semua orang di rumah itu sudah tertidur lelap. Dia perlahan-lahan membangunkan kedua anaknya yang masih mengantuk dan bingung, namun patuh mengikuti arahan ibunya. Dengan langkah hati-hati, mereka menyelinap keluar dari rumah, meninggalkan tempat yang telah menjadi simbol dari penderitaan dan kesedihan yang tak tertahankan bagi Mbah Sujat. Di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, Mbah Sujat berjalan dengan langkah-langkah kecil namun penuh tekad, menggenggam tangan kedua anaknya yang masih kecil, berusia 5 tahun dan 3 tahun, sambil menggendong tas ransel besar yang berisi pakaian mereka. Udara malam yang sejuk seolah menyapa mereka dengan lembut, memberikan ketenangan di tengah kekhawatiran yang membayangi pikiran Mbah Sujat. Meskipun dia sendiri belum tahu kemana mereka akan pergi malam itu, tapi satu hal yang pasti, dia telah meninggalkan masa lalu yang penuh luka dan kesedihan dan memulai perjalanan menuju kebebasan. Langkah mereka menyusuri jalanan yang sepi, hanya diterangi oleh cahaya redup dari lampu jalan dan sinar rembulan yang menyelinap di antara dedaunan. Sesekali anak-anaknya bertanya dengan suara lirih kemana mereka akan pergi, dan dengan penuh kasih sayang Mbah Sujat menjawab bahwa mereka sedang dalam perjalanan mencari tempat yang aman, tempat di mana mereka bisa bahagia bersama. Hatinya berat melihat kebingungan di mata mereka, namun dia tahu bahwa itu adalah keputusan yang terbaik demi masa depan mereka. "Apa kita mau ke rumah Simbah di desa ya, Bu?" bisik Arini yang terlihat penuh tanda tanya di wajahnya. "Iya, Nak. Kita akan tinggal di rumah Simbah," balas Mbah Sujat sambil meminta Arini untuk terus berjalan, sementara dia mulai menggendong Cahyo yang enggan untuk meneruskan langkahnya. Waktu terus bergerak dan malam semakin larut. Mbah Sujat merasakan kelelahan mulai merayap di tubuhnya, tetapi dia tidak berhenti. Di dalam dirinya ada kekuatan yang mendorongnya untuk terus maju. Kekuatan itu datang dari cinta yang mendalam untuk anak-anaknya. Mereka terus berjalan, meninggalkan setiap jejak yang mungkin mengingatkan mereka pada rumah yang telah mereka tinggalkan. Tidak ada yang tahu kemana kaki mereka akan membawa, tetapi harapan akan kehidupan yang lebih baik memberikan Mbah Sujat keberanian untuk melangkah. Malam itu, ketika mereka merasa terlalu lelah untuk melanjutkan perjalanan, Mbah Sujat menemukan sebuah bangku di depan sebuah warung kecil yang ada di pinggir jalan besar. Dia memutuskan untuk beristirahat sejenak, memeluk kedua anaknya yang mulai mengantuk, dan memastikan bahwa mereka merasa aman di dekatnya. Meski hanya duduk di bangku taman yang sederhana, Mbah Sujat merasa seolah-olah mereka telah memulai hidup baru, hidup yang penuh dengan kemungkinan dan kebebasan. Dalam keheningan malam, Mbah Sujat menatap langit, merasakan rasa syukur yang perlahan-lahan muncul di hati. Meskipun masa depan masih penuh dengan ketidakpastian, dia tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang benar. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi tekanan dari keluarga yang tidak pernah benar-benar menerima dirinya. Di sini, bersama anak-anaknya, dia merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Dengan mata yang mulai terpejam, Mbah Sujat memanjatkan doa dalam hatinya, memohon perlindungan dan petunjuk untuk perjalanan mereka ke depan.
Di tengah kesulitan yang mungkin akan mereka hadapi, Mbak Sujat yakin bahwa mereka akan menemukan kebahagiaan yang telah lama mereka cari. Lembaran baru kehidupan mereka telah dimulai, dan Mbak Sujat siap untuk menghadapi apapun yang ada di depan mereka selama dia bisa melihat senyum di wajah anak-anaknya. Malam itu, di bawah langit yang luas, mereka memulai hidup baru. Hidup yang penuh dengan harapan dan keberanian. Mbak Sujat yang sudah dilanda kelelahan akhirnya terlelap di depan sebuah warung kecil yang mereka singgahi untuk beristirahat. Malam yang sunyi dan udara yang dingin membuatnya semakin terhanyut dalam tidurnya. Dengan kedua anaknya yang juga terlelap di sampingnya, dia tidak menyadari bahwa malam semakin larut dan keadaan di sekitar mulai sepi. Tiba-tiba saja, dalam tidur yang lelap itu, Mbak Sujat mendengar suara lembut yang memanggilnya berulang-ulang kali. Dia terbangun dengan perlahan, dengan keadaan masih setengah sadar, dan melihat seorang pria muda tengah berdiri di depannya. Pria itu dengan wajah penuh perhatian membungkuk sedikit dan berbicara dengan suara yang lembut agar tidak menakutinya. "Maaf Mbak, apa yang sedang sampean lakukan di sini bersama anak-anak di pinggir jalan pada larut malam seperti ini?" tanya pria itu dengan penuh kelembutan. Mbak Sujat yang masih merasa kebingungan perlahan-lahan bangkit dari posisi duduknya, mencoba menyesuaikan diri dengan kenyataan. Pria yang mengaku bernama Handoko itu terlihat memiliki tatapan mata yang hangat dan penuh perhatian. Dia menatap Mbak Sujat dengan rasa khawatir yang tulus, seolah-olah dia benar-benar peduli dengan kondisi mereka kala itu. Handoko menyadari ketakutan yang mungkin dirasakan oleh Mbak Sujat, sehingga ia segera menenangkan dengan nada suara yang menenangkan. "Jangan takut Mbak, saya hanya kebetulan lewat dan melihat sampean tertidur lelap di tempat yang tidak seharusnya malam-malam seperti ini. Kalau sampean berkenan, saya ingin membantu. Saya hanya merasa khawatir jika nanti ada orang jahat yang mengganggu sampean dan anak-anak sampean di sini," ujar Handoko menjelaskan dengan sopan dan terdengar menenangkan hati Mbak Sujat. Kata-kata Handoko yang lembut dan penuh perhatian itu membuat Mbak Sujat merasa sedikit lega. Meskipun hatinya masih dipenuhi kecemasan, tapi dia menyadari bahwa pria yang ada di hadapannya itu tidak menunjukkan tanda-tanda niat buruk dan hanya ingin membantu mereka. Dengan hati-hati, Mbak Sujat mulai menceritakan sedikit tentang situasinya dan bagaimana dia serta anak-anaknya terpaksa meninggalkan rumah karena situasi yang tidak lagi mampu dihadapi. Handoko mendengarkan cerita Mbak Sujat dengan seksama, tanpa sekalipun memotong atau mencela. Matanya menunjukkan empati yang mendalam, seolah-olah dia bisa merasakan penderitaan yang dirasakan oleh Mbak Sujat. Setelah mendengar ceritanya, Handoko mengangguk pelan. Ia tersenyum dengan penuh pengertian. "Saya mengerti keadaan yang sedang sampean alami Mbak. Tapi sampean dan anak-anak tidak perlu khawatir malam ini. Kebetulan saya tinggal tidak jauh dari sini dan ada tempat di rumah saya di mana sampean bisa beristirahat dengan tenang dan aman. Tidak usah khawatir. Saya pastikan sampean dan anak-anak aman." Meskipun pada awalnya ragu, tapi Mbak Sujat merasa ada sesuatu dalam diri Handoko yang membuatnya percaya. Mungkin itu adalah tatapan matanya yang jujur atau nada suaranya yang penuh kehangatan. Dia berasa bahwa ini adalah pertolongan yang datang tanpa diduga, atau mungkin Handoko merupakan sebuah jawaban atas doa yang ia panjatkan di dalam hati sebelumnya. Dengan perlahan, Mbak Sujat mengangguk, menerima tawaran Handoko. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus berada di pinggir jalan dengan anak-anaknya, dan bantuan yang datang dari pria asing itu mungkin adalah harapan yang ia butuhkan untuk memulai hidup baru yang lebih baik. Malam itu, di tengah jalanan yang sepi dan gelap, Handoko dengan lembut menggendong anak Mbak Sujat yang paling kecil, sementara Mbak Sujat memegang erat tangan Arini dan mengajaknya untuk berjalan mengikuti langkah Handoko. Mereka berjalan bersama menuju ke tempat yang dijanjikan oleh Handoko, sebuah tempat yang dia harap akan memberikan rasa aman bagi dirinya dan anak-anak. Meskipun masih dibalut dengan perasaan takut dan cemas, tapi Mbak Sujat mulai merasakan sedikit kelegaan.
Kehadiran Handoko yang penuh perhatian dan sikapnya yang lembut membuatnya merasa bahwa mungkin ini adalah jalan keluar dari semua penderitaan yang telah ia alami selama ini. Setiap langkah yang mereka ambil menjauhkan mereka dari masa lalu yang suram, membawa mereka lebih dekat kepada harapan akan masa depan yang lebih baik. Handoko mengarahkan mereka ke sebuah rumah kecil yang terletak di pinggiran kota. Rumah itu sederhana namun terlihat hangat dan juga nyaman. Sebuah tempat yang nampak seperti surga kecil di tengah perjalanan berat yang sedang dialami oleh Mbak Sujat dan kedua anaknya tersebut. Setibanya di sana, Handoko membuka pintu dan mempersilahkan Mbak Sujat serta anak-anaknya untuk masuk. Dia menyiapkan tempat tidur dan memastikan bahwa mereka merasa nyaman sebelum beristirahat. Mbak Sujat merasa terharu atas kebaikan yang ditunjukkan oleh Handoko di saat-saat yang penuh dengan ketidakpastian. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang yang begitu peduli tanpa pamrih. Dia duduk di samping anak-anaknya yang kini tertidur lelap di tempat tidur yang hangat, merasakan rasa syukur yang mendalam. Malam itu, di dalam rumah kecil yang tenang, Mbak Sujat merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama, dia dan anak-anaknya bisa beristirahat tanpa rasa takut. Meskipun perjalanan mereka masih panjang dan penuh tantangan, kehadiran Handoko telah memberikan mereka kesempatan untuk memulai kembali, untuk membangun kehidupan baru yang jauh dari penderitaan yang pernah mereka alami. Sampai istirahat dulu di sini, Mbak. Saya harus pergi bekerja dulu. Nanti akan saya siapkan makanan untuk sampean dan juga anak-anak, ujar Handoko dengan senyumnya yang membuat hati Mbak Sujat bergetar. Selama saya pergi, sampean jangan kemana-mana. Sebaiknya sampean berada di sini dulu karena saya yakin pasti akan ada orang yang mencari sampean dan akan membawa kedua anak sampean untuk kembali ke rumah itu. Imbu Handoko yang sontak membuat Mbak Sujat terkejut mendengarnya. Loh, bagaimana Mas Handoko tahu kalau ada orang yang akan mencari kami dan membawa kedua anak saya kembali ke rumah itu? Tanya Mbak Sujat yang dipenuhi rasa penasarannya. Dari raut wajah sampean dan dari kedua mata sampean, saya bisa tahu apa yang sebenarnya sedang sampean alami saat ini. Kalau sampean memang percaya pada saya, sampean bisa tetap berada di tempat ini. Tapi jika sampean memang tidak percaya, sampean boleh pergi besok pagi ketika matahari telah bersinar, balas Handoko dengan penuh wibawa yang membuat hati Mbak Sujat luluh seketika. Dengan hati yang mulai dipenuhi dengan harapan, Mbak Sujat pun pada akhirnya mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Handoko. Dan ketika pria yang baru dikenalnya itu pergi meninggalkan Mbak Sujat bersama kedua anaknya untuk kembali bekerja malam itu, Mbak Sujat pun mulai memejamkan matanya, bersiap untuk menghadapi hari baru dengan keberanian yang baru. Dia tahu bahwa dia tidak sendirian lagi, dan dia tahu bahwa dalam perjalanan hidupnya ada orang-orang baik seperti Handoko yang siap membantu, memberikan kekuatan dan harapan di saat yang paling dibutuhkan. Mbak Sujat terbangun di pagi hari dengan perasaan heran dan bingung yang campur aduk menjadi satu. Di satu sisi, dia merasa lega dan berterima kasih atas bantuan serta perlindungan yang diberikan oleh Handoko. Tetapi di sisi lain, ada sesuatu yang mulai terasa janggal pagi itu. Ketika dia membuka kedua matanya, tiba-tiba saja Mbak Sujat mendapati meja kecil di sudut kamar tempat dia dan anak-anaknya tertidur yang telah dipenuhi dengan berbagai hidangan lezat. Nasi hangat, lauk pauk yang menggugah selera, serta buah-buahan segar tersaji dengan rapi seolah-olah disiapkan oleh tangan yang terampil. Mbak Sujat pun merasa kebingungan. Rumah ini kecil dan sederhana, hanya terdiri dari ruang tamu, satu kamar besar, dapur dan kamar mandi, kamar tempat tidur. Seharusnya tidak memiliki akses langsung ke dapur, dan dia tidak mendengar suara atau melihat siapapun yang menyiapkan makanan itu. Hal itu membuat Mbak Sujat merasa cemas, terutama karena Handoko tidak pulang sejak semalam setelah ia berpamitan untuk pergi bekerja. Pikiran Mbak Sujat mulai berputar, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkinkah Handoko telah menyiapkan makanan-makanan itu sebelumnya? Namun jika memang iya, mengapa makanan itu tiba-tiba muncul di kamar tanpa ada yang mengetuk pintu atau memberikan tanda?
Atau mungkin ada orang lain yang tinggal di dalam rumah itu yang belum dia ketahui. Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Mbak Sujat mulai merasa tidak tenang. Dengan perasaan was-was, Mbak Sujat memeriksa kamar dan rumah kecil itu, berharap menemukan petunjuk yang bisa menjelaskan keanehan yang terjadi kala itu. Namun semua tampak normal. Rumah itu sunyi, tidak ada tanda-tanda kehadiran orang lain. Kamar yang mereka tempati masih sama seperti saat mereka tiba. Tidak ada barang-barang yang hilang atau berubah posisi. Mbak Sujat kembali duduk di tepi tempat tidur, menatap makanan yang tersaji di depan matanya. Perutnya lapar, tetapi hatinya dipenuhi oleh keraguan. Dalam hatinya ia bertanya, haruskah ia mempercayai makanan-makanan itu, atau haruskah ia menunggu hingga Handoko kembali untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi? Waktu pun terus berlalu, dan meskipun Mbak Sujat berusaha sekuat tenaga untuk mengalihkan perhatian kedua anaknya, rasa lapar mereka tidak bisa lagi diabaikan. Anak-anaknya yang masih kecil dan tidak memahami situasi yang membingungkan ini mulai merengek, meminta agar ibu mereka mengambilkan makanan-makanan lezat yang tersaji di hadapan mereka. Mata mereka tertuju pada hidangan itu yang terlihat begitu menggoda bagi perut-perut kecil mereka yang terasa sangat lapar. Mbak Sujat mulai merasa berada pada situasi yang terjepit. Di satu sisi, naluri keibuannya ingin segera memenuhi kebutuhan anak-anaknya, memberikan mereka makanan agar mereka tenang dan kenyang. Namun di sisi lain, rasa curiga dan takut masih menghantuinya. Makanan yang tiba-tiba muncul tanpa penjelasan itu membuatnya khawatir akan keselamatan mereka. Namun ketika melihat wajah-wajah kecil yang penuh harap, hati Mbak Sujat terasa perih. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan anak-anaknya kelaparan lebih lama lagi. Dan dengan berat hati, Mbak Sujat akhirnya memutuskan untuk memberikan sedikit makanan kepada mereka, berharap bahwa tidak ada yang salah dengan hidangan itu. Dengan perlahan, dia meraih piring kecil dan menyendokkan nasi serta sedikit lauk pauk untuk kedua anaknya. Dia memastikan untuk memberikan porsi yang kecil hanya cukup untuk meredakan rasa lapar mereka sementara waktu. Saat anak-anaknya mulai makan, Mbak Sujat terus mengamati mereka dengan cemas, berharap tidak ada reaksi yang aneh atau buruk. Anak-anaknya makan dengan lahap, dan melihat mereka menikmati makanan itu membuat hati Mbak Sujat sedikit tenang. Namun kekhawatirannya masih belum sepenuhnya hilang. Dia sendiri tidak menyentuh makanan tersebut, memilih untuk menunggu dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia terus berharap Handoko akan segera pulang dan memberikan penjelasan tentang semua keanehan ini. Sementara itu, pikiran Mbak Sujat terus dipenuhi oleh berbagai kemungkinan. Dia memikirkan apa yang harus dia lakukan jika sesuatu yang buruk terjadi. Bagaimana dia akan melindungi anak-anaknya, dan kemana dia akan pergi jika perlu. Rasa was-was terus menghantui. Meskipun Mbak Sujat sudah berusaha keras untuk tetap tenang demi anak-anaknya, setelah melihat kedua anaknya yang kini tampak puas dan ceria setelah makan, Mbak Sujat merasakan sedikit kelegaan. Meskipun rasa khawatir masih membayangi pikirannya, dia menyadari bahwa tubuhnya sendiri juga membutuhkan energi setelah semalam yang melelahkan. Dengan pertimbangan itu, dia pun akhirnya memutuskan untuk mencicipi hidangan yang tersaji dengan rapi di atas meja. Dengan hati-hati, Mbak Sujat mengambil sedikit nasi dan lauk pauk dari piring-piring yang ada di depannya. Makanan tersebut terasa lezat dan sangat memuaskan, memberikan rasa kenyang yang sudah dia rindukan sejak tadi. Sambil makan, dia memeriksa keadaan di sekitar dan tetap waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Namun rasa lapar dan kelelahan yang telah menumpuk membuatnya merasa semakin berat. Setelah beberapa suap, Mbak Sujat mulai merasa kantuk yang mendalam. Rasa kenyang dari makanan yang telah disantapnya itu mulai membuat matanya terasa berat. Dia mencoba untuk tetap terjaga dan menjaga anak-anaknya, tetapi rasa kantuk yang melanda semakin sulit untuk dilawan. Kelelahan dari tubuh serta batin yang telah menumpuk selama beberapa hari terakhir akhirnya mengambil alih.
Dengan hati-hati, Mbak Sujat memutuskan untuk beristirahat di tempat tidur bersama anak-anaknya. Dia menyelimuti mereka dengan lembut dan memejamkan mata, berharap dapat sedikit meregangkan otot-ototnya dan mendapatkan beberapa jam tidur yang nyenyak. Kelelahan yang dirasakan membuatnya cepat terlelap. Malam itu di dalam kamar yang tenang, ketiganya tidur dengan pulas. Rasa lelah dan kenyang membawa mereka dalam pelukan tidur yang dalam. Lampu kamar yang lembut dan kehangatan tempat tidur memberikan perlindungan sementara dari ketidakpastian yang masih mengintai di luar sana. Namun, meskipun tubuhnya terlelap, pikiran Mbak Sujat terus berada di bawah permukaan. Dia tahu bahwa situasi itu belum sepenuhnya aman atau terpecahkan. Keberadaan makanan yang tiba-tiba muncul dan kehadiran Handoko yang masih misterius menimbulkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Saat Mbak Sujat tengah tertidur dengan pulas dalam suasana yang tampak damai, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang sangat asing dan menggugah. Sebuah sentuhan hangat mulai menyentuh kulit wajahnya yang perlahan-lahan bergerak hingga ke bagian lehernya. Sentuhan itu sontak membangkitkan kembali sebuah hasrat yang telah lama tidak ia rasakan. Sentuhan itu lembut dan menenangkan, yang tanpa sadar Mbak Sujat mulai merasakan kehangatan yang mendalam. Pelukan dari arah belakang semakin membuatnya merasa nyaman. Tubuh Mbak Sujat seolah-olah sedang dibungkus dalam pelukan yang penuh kasih dan sayang. Rasanya seperti berada di dalam mimpi yang menyenangkan, di mana seluruh beban hidup dan kelelahan terasa menghilang. Gairah yang telah lama hilang dalam hidupnya kini mulai bangkit kembali, membuatnya merasa terhanyut dalam suasana yang sangat mendebarkan itu. Tanpa sepenuhnya dia sadari, Mbak Sujat mulai bergumul dengan sosok lelaki yang berada di sampingnya. Sosok itu tampak gagah dan tampan, dengan dada bidang yang ditumbuhi bulu halus yang memberikan sebuah rasa luar biasa yang membuat Mbak Sujat semakin terpesona. Pelukan dan sentuhan serta ciuman hangat dari sosok itu membuatnya merasa seolah-olah kembali hidup dan merasa diperhatikan dengan sepenuh hati. Pergumulan itu membuat hati Mbak Sujat benar-benar merasa sangat bahagia. Dengan bisikan-bisikan yang lembut, Handoko pun akhirnya mampu untuk membuat Mbak Sujat bertekuk lutut di hadapannya. Dengan desahan-desahan lembut yang keluar dari mulutnya, kehangatan Handoko pun seperti berlalu begitu cepat bagi Mbak Sujat. Dan ketika Mbak Sujat perlahan-lahan terbangun dari tidurnya yang dalam, kesadarannya mulai kembali. Ia merasa bingung serta sedikit malu ketika menyadari situasi di sekelilingnya. Sosok lelaki yang telah menghangatkannya serta memberikannya rasa bahagia yang tak terkira itu kini tampak duduk di kursi dekat tempat tidur sambil menatapnya penuh perhatian. Mbak Sujat merasa cemas karena perasaan yang dialaminya tadi. Dia merasa bahwa meskipun ada perasaan ketertarikan yang muncul, namun ada juga banyak pertanyaan yang belum terjawab mengenai niatan Handoko dan siapakah Handoko sebenarnya. Dengan penuh kehati-hatian, Mbak Sujat bangkit dari tempat tidur. Menjaga jarak yang sopan dengan Handoko, dia pun memutuskan untuk membuka pembicaraan dan mencari kebenaran tentang situasi yang sedang dialaminya, sambil tetap menjaga ketenangan demi anak-anaknya. Pertanyaan-pertanyaan dalam pikirannya berputar, menunggu jawaban yang bisa memberikan kejelasan dan memastikan keselamatan mereka. Tenanglah Mbak, aku berjanji akan menjaga kalian dari niat jahat suamimu dan ibu mertuamu serta keluarganya. Sampean sangat aman di tempat ini, dan jika saatnya tiba, aku akan mengantar kembali ke desa, ujar Handoko memberikan penjelasan. Tidak lama setelah itu, Handoko pun kembali berpamitan kepada Mbak Sujat. Dia mengatakan jika dia harus kembali bekerja dan meminta Mbak Sujat untuk kembali tidur. Handoko juga mengatakan ia akan menyiapkan kembali makanan-makanan lezat untuk Mbak Sujat dan kedua anaknya. Setelah mendapatkan penjelasan dari Handoko yang terasa masuk akal, Mbak Sujat merasa sedikit tenang. Penjelasan tersebut membuatnya merasa lebih nyaman dan mengurangi rasa cemas yang sebelumnya membayangi pikirannya. Handoko dengan lembut meninggalkan kamar dan berpamitan pergi untuk menjalankan kewajibannya.
Namun, rasa kantuk yang sangat luar biasa kembali menyerang Mbah Sujat. Tubuhnya terasa lelah dan tidak mampu melawan rasa kantuk yang menyelimutinya. Mbah Sujat pun tidak bisa menghindari keadaan yang membuatnya kembali terbuai dalam tidur yang dalam dan nyenyak itu. Beberapa waktu kemudian, Mbah Sujat kembali terbangun. Kali ini, dengan rasa bingung dan sedikit terkejut, suara lembut dari Arini, anaknya yang lebih besar, membangunkannya. Arini, dengan suara kecil dan merengek, mulai meminta Mbah Sujat untuk mengambilkan makanan yang sudah tersedia di meja di sudut kamar. Mbah Sujat yang masih setengah mengantuk membuka matanya dan memandang ke arah meja di sudut kamar. Kali ini dia melihat bahwa makanan yang tersaji di meja tampak baru dan menggoda. Menu yang tersaji pun terlihat berbeda daripada sebelumnya, dengan hidangan-hidangan yang segar dan menggugah selera. Nasi, lauk pauk, serta buah-buahan segar yang baru seolah-olah mengganti menu sebelumnya yang sudah habis. Dia berdiri dengan malas, mencoba menghilangkan sisa-sisa kantuknya dan memeriksa makanan di meja. Semua tampak bersih dan tertata rapi, memberikan kesan bahwa semua makanan itu baru saja disiapkan. Meskipun rasa penasaran masih ada, tapi Mbah Sujat merasa lega bahwa anak-anaknya sudah mendapatkan perhatian dan makanan yang mereka butuhkan. Dengan perlahan, Mbah Sujat mulai menyajikan makanan untuk Arini dan mulai menyuapi anaknya yang masih berusia 3 tahun. Setelah itu, barulah Mbah Sujat mengambil hidangan tersebut untuk dirinya sendiri. Sambil terus memikirkan apa yang terjadi saat makan selesai, Mbah Sujat memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil menunggu kedatangan Handoko. Harapannya adalah bahwa dia akan mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai situasi yang masih terasa misterius dan memastikan bahwa mereka tetap aman dan nyaman di tempat baru ini. Rasa kantuk pun kembali menyerang Mbah Sujat, yang pada awalnya ia ingin keluar dari dalam kamar tempatnya berada. Mbah Sujat yang masih sangat penasaran itu ingin melihat-lihat bagaimana kondisi di luar rumah tersebut yang tampak hening tanpa adanya suara dari orang-orang yang seharusnya menjadi tetangga dari Handoko. Karena tidak dapat menahan rasa kantuknya, Mbah Sujat pun kembali terlelap dan entah sudah berapa lama di dalam tidur. Ibu dari dua anak itu kembali merasakan sentuhan lembut di bagian leher yang berlanjut ke bagian tubuhnya yang lain. Merasa jika Handoko kembali menciumnya dengan hangat, Mbah Sujat mulai pasrah dibuai nafsu yang sangat membara. Nafasnya tersengal-sengal sambil sesekali membalas kecupan-kecupan mesra dari Handoko, serta dengan kedua tangan Mbah Sujat yang terus mencengkram bagian tubuh Handoko seolah dia tidak ingin Handoko melepaskan pelukan hangat yang penuh kenikmatan itu. Pergumulan pun kembali terjadi dan Mbah Sujat benar-benar dibuat terbang melayang oleh sentuhan hangat dan juga kecupan mesra Handoko yang membuatnya terpuaskan. Dan setelah adegan panas itu berakhir dengan peluh yang membasahi tubuhnya, Mbah Sujat pun mulai membuka kedua matanya yang kala itu saling beradu pandang dengan tatapan hangat dari Handoko. Sama seperti kemarin, Handoko pun kembali menyampaikan jika dirinya akan melindungi Mbah Sujat dari orang-orang yang sedang mencarinya serta kedua anaknya itu. Dan setelah memberi penjelasan, Handoko pun berpamitan pergi, yang seketika itu juga membuat rasa kantuk Mbah Sujat kembali datang menyerang. Arini kembali membangunkannya untuk meminta diambilkan makanan yang kembali tersaji di atas meja yang berada di sudut kamar tersebut. Tanpa merasa curiga, Mbah Sujat pun langsung mengambilkan makan untuk Arini dan mulai menyuapi anak bungsunya sebelum dia mulai ikut memakan hidangan tersebut. Kejadian yang sama pun kembali terjadi, seolah seperti sebuah pengulangan. Setelah Mbah Sujat selesai menyantap hidangan tersebut, dia yang pada awalnya ingin melihat keadaan di sekitaran rumah itu kembali mengalami rasa kantuk yang sangat menyiksa. Dan karena tidak dapat melawan rasa kantuk tersebut, Mbah Sujat pun kembali tertidur pulas. Dan setelah beberapa saat, dia kembali merasakan sentuhan hangat dari Handoko yang semakin liar dalam menciumnya. Seiring berjalannya waktu, Mbah Sujat yang terus mengalami kejadian yang sama berulang-ulang kali mulai merasakan adanya sesuatu yang janggal.
Walau pada awalnya dia merasa terpuaskan dan menemukan kenyamanan dalam pelukan Handoko, tapi lama-kelamaan dia mulai merasakan sakit di bagian bawah perutnya yang mungkin disebabkan oleh Handoko yang terus saja membuatnya terbang melayang. Karena mulai merasa ada sesuatu yang janggal disertai rasa sakit di bagian bawah perutnya itu, Mbah Sujat pun mulai bertekad untuk melawan rasa kantuk yang terus saja menyerangnya. Dalam usahanya mengatasi rasa kantuk yang menggoda dan mulai mencari tahu tentang siapa Handoko yang sebenarnya, Mbah Sujat mulai membaca doa-doa yang dihafalnya. Walau di hatinya penuh keraguan, tapi Mbah Sujat terus berdoa untuk mendapatkan petunjuk dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saat membaca doa-doa tersebut, rasa sakit di perutnya semakin menjadi dan kekhawatiran dalam pikirannya pun semakin membesar. Saat itulah Mbah Sujat akhirnya menyadari sesuatu yang membuatnya tercengang. Dengan hati yang berdebar dan pikiran yang penuh kecemasan, akhirnya dia mulai memahami siapa sebenarnya Handoko. Pengetahuan itu datang dengan jelas ketika Mbah Sujat mendapati bahwa kesakitan yang dirasakannya adalah hasil dari tindakan yang tidak pantas dan melanggar batas. Rasa sakit dan ketidaknyamanan yang dialaminya membongkar kebenaran pahit mengenai siapa sosok Handoko sebenarnya. Dia menyadari bahwa selama ini Handoko telah memanfaatkan situasi tersebut untuk tujuan yang sangat berbeda dari apa yang dia duga. Kala itu, setelah kedua anaknya tertidur dengan pulas, Mbah Sujat pun mulai merasakan rasa kantuk yang tidak dapat ditanya. Dengan terus berdoa memohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Mbah Sujat pun akhirnya mampu untuk tetap terjaga walau tubuhnya terbaring di ranjang empuk yang entah sudah berapa hari dia tempati. Tidak lama kemudian, Mbah Sujat pun mulai merasakan ketakutan yang luar biasa ketika dia menyaksikan pemandangan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Tiba-tiba saja, tepat di depan matanya, sosok makhluk besar dengan tubuh diselimuti bulu hitam pekat muncul begitu saja di dalam kamar. Makhluk itu seolah tidak terpengaruh oleh batasan fisik dan langsung menembus pintu kayu yang ada di hadapan Mbah Sujat. Bulu kuduknya langsung meremang. Tubuhnya mulai gemetar hebat. Rasa takut yang mengalir dalam dirinya begitu kuat membuatnya nyaris tidak bisa bergerak. Mata Mbah Sujat terpaku pada makhluk tersebut yang kini berdiri tegak di tengah kamar, menatapnya dengan tatapan yang dalam dan penuh arti. Makhluk itu tampak besar dan mengerikan dengan bulu hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. Sosoknya tidak menyerupai manusia atau binatang apapun yang pernah dilihat Mbah Sujat. Ada sesuatu yang sangat menakutkan dalam kehadirannya, sesuatu yang membuat hati Mbah Sujat berdegup kencang dan nafasnya tersengal. Mbah Sujat mencoba mengumpulkan kekuatan untuk bergerak, tetapi tubuhnya seolah terasa kaku, tertahan oleh ketakutan yang mendalam. Dia ingin melindungi anak-anaknya dan dia ingin lari dari situasi mengerikan itu, tetapi rasa takut yang melumpuhkan membuatnya sulit berpikir jernih. Dalam kepanikannya, Mbah Sujat mulai membaca doa-doa yang dihafalnya, berusaha memohon perlindungan dari Tuhan atas apa yang sedang dihadapinya. Dia menutup mata, mencoba mengusir makhluk menakutkan itu dari tempatnya, berharap bahwa ketika dia membuka kedua mata, semua itu hanyalah sebuah mimpi buruk. Namun, suara langkah berat dan gemuruh nafas dari makhluk itu semakin mendekat, menandakan bahwa apa yang ia lihat bukanlah sebuah ilusi atau halusinasinya saja. Mbah Sujat membuka mata dengan perlahan. Makhluk itu kini semakin dekat dengannya, membuat rasa takut yang mencekam semakin merasuk ke dalam jiwa. Saat itu, sesuatu di dalam dirinya memicu keberanian yang tersembunyi. Meskipun tubuhnya masih gemetar, Mbah Sujat tahu bahwa dia harus bertindak. Dia tidak bisa membiarkan makhluk itu mencelakai dirinya atau anak-anaknya. Dengan sisa-sisa kekuatan yang dia miliki, Mbah Sujat
dia terus membaca ayat-ayat pendek yang dihafalnya, makhluk itu mulai terdengar menggeram, mengeluarkan suara rendah yang menggema di seluruh ruangan, membuat Mbah Sujat terdiam dalam keadaan yang penuh ketakutan dan ketidakpastian. Mbah Sujat hanya bisa berharap bahwa dia akan menemukan jalan keluar dari mimpi buruk yang kini telah menjadi kenyataan, seolah tahu jika saat itu ada sebuah energi yang melindungi tubuh Mbah Sujat. Sosok makhluk bertubuh hitam dan memiliki taring panjang serta kuku-kuku yang runcing itu mulai mengeluarkan suara yang menggelegar. Sosok makhluk gaib menyeramkan itu pun mulai mengatakan siapa dirinya yang sebenarnya. Rupanya kau sudah tahu semuanya, ujar sosok makhluk menyeramkan tersebut. Pergi, jangan ganggu kami lagi. Biarkan aku dan kedua anakku pergi dari tempat ini, balas Mbah Sujat dengan tangisan yang terdengar pilu. Seperti tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Mbah Sujat, sosok makhluk yang tubuhnya dipenuhi bulu hitam itu mulai meraih tubuh Mbah Sujat dan memeluknya serta kembali mencubunya. Tapi sepertinya hal itu adalah sebuah kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh makhluk gaib yang sering disebut genderuwo itu. Karena dengan penuh kesadaran dan juga penuh keyakinan, Mbah Sujat berserah diri dan meminta pertolongan dari Tuhan yang Maha Besar. Setelah Mbah Sujat berteriak dengan mengagungkan nama Tuhannya, sosok makhluk gaib tersebut pun langsung terpental dan menghilang menjadi kepulan asap hitam yang berbau tidak sedap. Setelah pingsan beberapa saat, Mbah Sujat pun kembali tersadar bersamaan dengan sinar mentari yang masuk menyinarinya tempatnya berada kala itu. Dan betapa terkejutnya Mbah Sujat serta Arini ketika mereka tahu jika kamar dengan ranjang empuk yang mereka tempati itu adalah kolong jembatan tua yang tertutupi oleh semak belukar. Dengan penuh kesedihan dan rasa sakit di sekujur tubuhnya, Mbah Sujat pun perlahan meninggalkan tempat yang sudah beberapa hari lamanya mengurung mereka. Dan dengan semangat yang masih dimilikinya untuk tetap bersama kedua anaknya, Mbah Sujat pun akhirnya sampai di sebuah terminal yang akan membawanya ke kampung halaman tempat Mbah Sujat berasal. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Untung ini. Oh, Mbah Sujat. Bagaimana akhirnya di sini Mbah Sujat ini disakiti di dalam rumahnya ya, di dalam rumah tangganya ikut sama mertua, di mana mertuanya kurang ajar juga ya, maksudnya ya lebih kepada suaminya sih yang ngeselin. Bagaimana dia di rumahnya dianggap sebagai seorang pembantu, tidak disukai oleh orang seisi rumah, sampai akhirnya ada seorang wanita yang bernama Arum yang merupakan teman lama dari suaminya. Akhirnya di situ dijodohkanlah ia berdua, dibuanglah Mbah Sujat. Hati mana ya, cewek mana yang gak sakit, dan akhirnya kabur ya, dia membawa anak-anaknya karena dia takut kehilangan segalanya. Karena saat itu ya pasti yang menguatkan seorang ibu adalah anak pasti. Tapi dalam perjalanannya ini dia ditemui oleh sosok yang ternyata sosok laki-laki itu. Dia pikir Handoko itu adalah orang yang baik ya, udah diikut aja tuh. Tapi ternyata sosok Handoko itu adalah sosok jin jahat ya, yang menyamar sebagai sosok laki-laki gagah, yang mana ternyata sosok itu sudah mengincar Mbah Sujat. Yang itu semua yang dia lihat itu adalah ilusi ya, ilusi yang diciptakan oleh sosok genderuwo itu. Ada makanan, tempat yang nyaman, bahkan kehangatan sudah berkali-kali. Ini luar biasa banget. Dan kalau saya melihat gini ya, dalam kisah ini sih hikmah yang paling jelas yang bisa kita ambil adalah di mana ketika setan atau jin jahat atau makhluk gaib yang jahat ini memanfaatkan seseorang seperti Mbah Sujat yang sedang dalam keadaan tergoncang ya, di mana sedang diuji, kehidupannya sedang hancur. Nah disitulah masuklah pengaruhnya. Jadi memang sosok-sosok seperti ini masuk kepada jiwa-jiwa yang rapuh. Jadi mungkin yang bisa kita ambil itu, sekalipun ada masalah yang mendera dalam hidup, tetap kita jangan pernah lupa dengan Tuhan kita. Karena di dalam kisah tadi, setelah dia mengingat Tuhan, dia membaca doa, akhirnya sosok itu pergi. Jadi simple, sebenarnya simple, tapi terkadang kita seperti itu ya teman-teman ya, merasa masalah berat. Ya saya juga jadi kayak ketika ada masalah tuh kayak wah, berat banget nih masalah. Padahal ya sekali lagi
Bukan masalahnya yang berat, tapi bagaimana kekuatan mental kita untuk menghadapi masalah itu. Keren banget kisahnya Mas Untung, banyak banget ya hikmah baik yang bisa kita petik dalam kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Terima kasih Mas Untung atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor misteri terhibur dengan kisah barusan, dan lebih khusus lagi kepada para subscriber Ilo Extreme. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, atau hanya sekedar saling menyapa silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di tiap harinya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman juga yang suka dengan video ini bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Oh ya, buat yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa menghubungi kami ke nomor telepon yang ada di sini. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.